Kalau seseorang membeli baju baru, mobil baru, rumahnya dibangun baru, direnovasi, dan itu sesuai dengan kebutuhan, maka bagian daripada syariat. Tapi kalau sudah sampai mengalahkan kebutuhan, pindah kepada keinginan, jadi dia tidak bisa menerima atau tidak merasa puas dan cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Dalam arti kata, baru beli mobil seminggu, udahlah keluar warna lain, hanya karena warna dia harus ganti mobil yang lain. Atau mungkin dia beli merek yang sama tapi warnanya berbeda. Padahal tidak ada kebutuhan di situ. Ini cuma murni keinginan. Baru saja kemarin dia menggunakan sepatu baru dan cukup mahal harganya dibeli. Kemudian dia mengatakan, itu kan baru warna putih. Saya juga butuh warna yang merah, warna yang biru, warna yang hitam. Sehingga dia membeli semua warna yang ada. Gitu. Sementara mungkin kebutuhan yang ada cuma satu warna. Mungkin hitam saja karena standar misalnya. Yang lainnya ini hanya sesuai dengan waktu dan keadaan saja. Misalnya kalau warna bajunya itu biru misalnya. Maka mungkin dia pakai setahun sekali. Sepatunya pun cuma dipakai setahun sekali. Nah kadang-kadang ada orang sampai seperti itu. Dan ini kalau berlebihan seperti nanti dikhawatirkan malah bisa melemahkan keimanannya. Karena dia akan sibuk dengan urusan itu saja. Dan kalau sampai kehilangan dari dia. Sesuatu itu, ya, maka dia seperti kehilangan dunia dan seluruh isinya. Tapi kalau dia ketinggalan sholat subuh, dia ketinggalan ibadah-ibadah kepada Allah SWT, itu biasa bagi dia. Orang miskin yang tidak sempat dia sedekah itu biasa, bukan sesuatu beban yang mengganggu dia. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Hanya karena ingin bersaing, harus ganti mobil baru. Hanya karena ingin bersaing, harus pakai tas baru. Hanya karena ingin bersaing, harus beli merek ini dan merek itu. Padahal tidak sesuai dengan kemampuannya. Beda kalau Anda punya kemampuan dan punya kebutuhan di situ itu lain. Silakan Anda lakukan. Tapi kan sekarang permasalahannya bukan itu. Tidak ada kebutuhan di situ. Ini berbahaya tentunya. Rasulullah SAW bersabda, "Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas." Puaslah atau puaskan dirimu dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Selalu bersyukur. Bahaya nih kalau selalu lihat tetangga baru ganti mobil, harus ganti, cat rumah, harus cat rumah. Selalu patokannya orang lain. Ada orang begini, subhanallah, semoga Allah berikan hidayah. Jiwanya selalu terganggu dengan kenapa ada orang lain ya menggunakan fasilitas lebih baik daripada dia. Kita mau meningkatkan kualitas kita, silakan. Selama kita mampu. Tapi kalau maksakan diri ini nggak boleh. Maka janganlah engkau sibukkan dirimu dengan segala sesuatu yang baru. Melainkan hendaknya engkau melakukan berbagai macam persiapan untuk menyambut hari kiamat. Di mana pada hari itu manusia terbagi menjadi dua. Yaitu golongan yang menderita dan golongan yang berbahagia. Dan hendaknya engkau selalu melihat kepada orang yang lebih rendah darimu dalam hal harta, dan jangan engkau melihat pada orang yang lebih tinggi darimu. Karena hal itu dapat membuatmu menghina karunia dan nikmat Allah yang telah diberikannya kepadamu. Selagi engkau memiliki kesehatan tubuh serta memiliki makanan cukup untuk keperluan hari ini, maka perhatikanlah agamamu dan peliharalah imanmu. Sesungguhnya demikian itu adalah hal lebih baik bagimu daripada dunia dan beserta seluruh isinya. Jadi seseorang berusaha mengimbangi antara hidup sesuai dengan kebutuhan, tapi kita boleh berkualitas. Misalnya teman-teman pas mau makan makanan, boleh kita pada saat mau makan makanan kita pilih makanan yang terbaik. Boleh, dianjurkan dalam Islam. Berkualitas gitu kan. Tapi sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai teman-teman sekalian kita ya, belanja sesuatu yang akhirnya melampaui batas. Saya pernah lihat cuplikan di YouTube ya, tentang buah-buahan termahal di dunia. Jadi ada jenis mangga itu, di Jepang itu sampai ratusan juta. Gitu. Nah, ini terlalu berlebihan. Bagi seorang muslim dia tahu ratusan juta mungkin dia bisa membeli mangga, bahkan mungkin perkebunan mangga. Ya. Walaupun cuma beberapa pohon misalnya, dia bisa beli untuk dia bisa bagikan hasilnya kepada orang, atau dia bisa beli buah-buahnya sekian banyak itu. Ya, 100 juta mangga mungkin sudah hitungan ton
Ya. Kita bisa nikmati bersama-sama dengan orang bersedekah, tapi itu tidak ada. Pemikiran ini bagi orang-orang yang tidak memikirkan masalah akhirat tentunya. Allahu a'lam. Dari sini teman-teman kita simpulkan di sebab yang ke-15, yaitu kita boleh nikmati dunia tapi sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan. Kita dianjurkan dalam Islam berpenampilan yang baik, bajunya, celananya, sepatunya, kendaraannya, mobilnya, segala macam silahkan. Bahkan Islam menyuruh kita indah, bersih. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah indah, suka dengan keindahan. Ya, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Kita anjurkan. Tetapi kita tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Hanya sampai memaksakan diri melampaui daripada kemampuannya. Seperti itulah.